Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi sistem pencernaan. Oke, setelah kemarin kita masuk ke materi sistem respirasi, kita lanjut hari ini untuk materi sistem pencernaan. Nah, jadi pendahuluannya sistem pencernaan itu berkontribusi pada homeostatis ya, keseimbangan tubuh dengan cara apa? Dengan cara memecah makanan menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh, ya, dan digunakan oleh sel-sel tubuh. Sistem pencernaan juga menyerap air, vitamin, dan mineral, serta membuang limbah atau produk-produk yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dari tubuh. Ya. Nah, sistem pencernaan itu kan dia mencerna makanan ya, karena makanan itu mengandung berbagai nutrisi yang bisa digunakan untuk membangun jaringan tubuh ya yang baru dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Nah, selain itu makanan juga merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Nah, untuk bisa bekerja untuk bisa bekerja untuk membangun jaringan tubuh dan sebagai energi, makanan itu harus dipecah dulu menjadi molekul-molekul kecil untuk bisa diserap ke dalam tubuh dan proses pemecahan makanan menjadi molekul-molekul kecil itu disebut dengan proses digesti ya atau pencernaan ya, proses mencerna. Nah, organ-organ yang berperan dalam memecah makanan ini disebut dengan sistem pencernaan. Oke. Jadi itu pendahuluan untuk sistem pencernaan. Nah, ini adalah fungsi dari sistem pencernaan. Ya, yang pertama ingesti. Ya, fungsinya itu memasukkan makanan ke dalam mulut. Ya, ingesti makanan masuk ke dalam mulut. Ya, di rongga mulut. Nah, setelah itu terjadi pemotongan dan penggilingan. Ya, nah, jadi untuk menjelaskan fungsi sistem pencernaan itu bisa dilihat dari proses digesti. Ya, nah, yang pertama itu ingesti, masukkan makanan ke dalam rongga mulut. Ya, nah, kedua ada pemotongan dan penggilingan oleh gigi, pipi dan lidah. Ya, dengan bantuan pipi dan lidah. Ya. Oke, setelah itu ada proses digesti namanya. Ya. Jadi proses pemecahan makanan baik itu secara mekanik dan kimiawi. Ini juga terjadi di rongga mulut. Ya. Setelah itu ini terjadi di rongga mulut maupun di lambung ya. Dengan kalau di lambung itu bantuan otot-otot lambung ya dengan dan dengan gerakan peristaltik ya. Dan untuk secara kimia itu dibantu dengan bantuan enzim-enzim ya. Setelah itu ada sekresi. Nah, sekresi di sini ya dari sekresi air, asam, buffer ataupun enzim-enzim yang berperan untuk memecah molekul-molekul yang ada di makanan ya. Setelah itu ada proses absorpsi ya. Jadi penyerapan ya. Jadi menyerap nutrisi-nutrisi ya yang sudah dipecah sebelumnya lalu dibawa ke jaringan untuk digunakan ya. Nah, terakhir itu ada proses ekskresi atau defekasi. Senyawa-senyawa atau zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu akan dikeluarkan ya dalam bentuk feses ya melalui anus. Ya, jadi itu untuk melihat fungsi sistem pencernaan bisa dilihat dari tahapan dari proses digesti. Ya. Nah, proses pencernaan itu ada dua garis besar ya, secara mekanik ya, pencernaan secara mekanik dan secara kimia. Ya, kalau proses pencernaan mekanik itu adalah proses penghancuran fisik makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ya, contohnya di gigi, ya, atau di lambung tadi. Ya, salah satunya adalah mengunyah.
ya. Jadi mengunyah menggunakan gigi dengan bantuan lidah dan pipi itu akan menghancurkan makanan, ya, sehingga menciptakan luas permukaan yang lebih besar, ya, sehingga luas permukaan yang lebih besar maka akan lebih mudah diubah oleh enzim dan akan lebih mudah diserap nanti oleh pembuluh darah yang ada di usus, ya. Nah, yang kedua ada pencernaan kimia, ya. Nah, pencernaan kimia ini dibantu oleh enzim yang ada di sistem pencernaan, ya. Karena enzim ini akan berfungsi memecah molekul organik, ya, menjadi molekul organik yang lebih sederhana. Jadi memecah molekul organik kompleks menjadi molekul organik dan anorganik yang lebih sederhana. Ya, dan setiap enzim itu spesifik terhadap bahan makanan yang akan dicerna. Nanti kita lihat enzim-enzim apa saja yang ada di saluran pencernaan. Oke. Nah, sistem pencernaan, ya, atau organ-organ yang ada di sistem pencernaan itu terbagi atas dua, ya. Ada yang disebut dengan saluran pencernaan atau alimentary, ya, itu terdiri atas mulut, ya, faring, ya, setelah itu esofagus, ya, setelah itu ada lambung, ya, setelah itu ada usus, ya, itu untuk saluran pencernaan. Dan ada juga disebut dengan organ aksesoris atau organ tambahan. Ya, contohnya ada gigi, lidah, kelenjar saliva, ya, terus ada hati, ya, ada pankreas, ya, dan ada kantong empedu. Ya, itu semua merupakan organ aksesoris. Jadi organ yang membantu terjadinya proses pencernaan, proses digesti. Kalau saluran pencernaan itu adalah di mana organ tempat makanan akan melalui atau melewati. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi ya komponen sistem pencernaan yang akan kita bahas satu-satu ya. Ada mulut ya, mulut meliputi rongga mulut, gigi, lidah, terus faring, esofagus, lambung ya. Terus usus halus, usus besar, ya. Terus ini untuk organ aksesorisnya ada kelenjar saliva, ada hati, ada kantong empedu, dan ada pankreas. Ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah rongga mulut atau oral cavity. Ya, ini merupakan gambaran dari rongga mulut ya. Nah, rongga mulut itu terdiri dari pipi, ya, yang jadi termasuk rongga mulut itu selain mulut itu ada pipi, palet atau langit-langit, ya, palet atau langit-langit. Nah, langit-langit itu ada yang disebut dengan hard palate dan ada soft palate, ya. Dan di sini ada uvula. Uvula itu kayak kita sebutnya apa namanya? Oh ya, uvula yang ada di tengah-tengah ya. Terus di sini ada tonsil, ya. Tonsil itu yang biasa disebut dengan amandel, ya. Terus, fungsi dari rongga mulut itu yang pertama, analisa sensoris sebelum makanan dikunyah. Jadi kita menganalisa makanan ya sebelum makanan dikunyah. Ya. Terus ada proses mekanis melalui aksi gigi, lidah, dan palet. Ya, aksi gigi, lidah, dan palet. Ya. Terus yang ketiga, melumasi makanan dengan mukus dan saliva. Jadi di dalam rongga mulut ini akan disekresi mukus. Mukus tujuannya apa? Supaya makanan lebih mudah ya, jadi air kayak sejenis lendir ya, itu disekresi di sini mulut. Ya. Dan ada saliva, air liur. Ya, untuk membantu proses pencernaan yang ada di mulut. Nah, selain itu di rongga mulut juga terjadi digesti, ya, terjadi pencernaan, ya, pencernaan lipid dan karbohidrat. Itu berdasarkan enzim yang dikeluarkan di rongga mulut, ya.
Nah, selanjutnya itu adalah lidah, ya. Jadi ini lidah. Lidah itu merupakan organ aksesoris atau organ tambahan dari sistem pencernaan. Nah, fungsi lidah yaitu berperan dalam membantu proses pencernaan mekanik, ya, membantu mengunyah makanan dan menelan makanan, ya. Dan ketiga, analisis sensorik dengan sentuhan suhu dan reseptor rasa. Jadi lidah itu ada reseptor rasa di situ yang bisa merasakan manis, pedas, asam, asin, pahit, ya. Dan dia juga mensekresi musin, ya, dan enzim lipase lingual untuk mencerna lipid. Ya, jadi lidah itu akan mensekresi enzim lipase lingual. Ya, jadi enzim lipase yang ada di rongga mulut untuk mencerna lipid. Ya, itu fungsi dari lidah. Nah, selanjutnya ada kelenjar saliva, ya, atau salivary glands. Ya, nah ini gambar untuk kelenjar saliva. Ya. Nah, kelenjar saliva itu adalah kelenjar yang mensekresikan saliva ke rongga mulut atau air liur. Ya. Nah, kebanyakan saliva ini disekresikan oleh kelenjar saliva utama. Ya, di mana dalam kelenjar saliva utama ini terdiri atas 3 bagian. Ada kelenjar parotid, ya, ini kelenjar parotid, ya, ini. Terus ada di sini duktusnya ya, jadi tempat pengeluarannya. Terus ada kelenjar submandibular yang ini, ya, submandibular ini duktusnya atau tempat pengeluaran salivanya. Dan ada namanya sublingual, ya, sublingual, sublingual. Ini sublingual ya. Di sini adalah submandibular. Jadi ada kelenjar parotid, ada kelenjar submandibular, dan ada kelenjar sublingual. Ya. Nah, saliva yang dikeluarkan ini tersusun atas 99,5% air dan 0,5% zat terlarut. Ya, nah zat terlarutnya ini apa saja? Dia meliputi ion-ion seperti natrium, kalium, klorida, bikarbonat, dan fosfat. Nah, saliva ini juga mengandung gas terlarut ya, dan senyawa organik seperti urea dan asam urat. Dia juga mengandung mukus, ada juga antibodinya ya. Di saliva itu ada antibodi ya, ada imunoglobulin A. Ya, ada juga enzim lisosim, terus juga ada enzim amilase untuk mencerna pati. Ya, jadi di saliva itu banyak sekali kandungannya, ya. Nah, fungsinya itu yang pertama, kelenjar saliva itu dapat melarutkan makanan secara kimia. Ya. Terus melembabkan bibir dan melumasi makanan, ya. Supaya nanti pada saat dia didorong ya masuk ke dalam faring dan organ-organ pencernaan lainnya, dia sudah terlumasi. Jadi gampang turunnya, ya. Terus yang ketiga, mengurai zat tepung menjadi polisakarida dan maltosa. Ya, contohnya itu adalah fungsi dari enzim amilase yang dihasilkan oleh yang ada di saliva, ya, etialin, ya. Jadi yang dihasilkan oleh kelenjar saliva. Terus mensekresikan zat buangan, ya, seperti obat-obatan, asam urat, dan urea. Ya, jadi nanti ini asam urat, urea ini akan dibuang, ya. Terus zat antibodi dan sebagai antibakteri. Karena tadi ya ada imunoglobulin A. Terus ada enzim lisosimnya. Ya. Dia akan memelihara kesehatan mulut dan mencegah kerusakan gigi. Ya, itu untuk kelenjar saliva. Ya. Jadi 3 kelenjar ini itu berfungsi memiliki fungsinya masing-masing, ya. Nah, yang pertama itu adalah kelenjar parotid. Nah, kelenjar parotid inilah kelenjar yang mensekresi cairan, ya. Jadi dia mensekresi cairan dalam jumlah besar, ya. Jadi saliva airnya itu yang lebih besar diproduksi atau disekresi itu dari kelenjar parotid.
Ya, selain itu dia akan mensekresi juga enzim amilase. Ya, nah yang kedua submandibular. Nah, submandibular ini dia akan mensekresi seperti ion bikarbonat, ya. Oke, saya ini ya ulangi ya. Jadi kelenjar saliva ya itu terdapat 3 kelenjar saliva utama. Ya, ada kelenjar parotid, kelenjar submandibular, dan ada kelenjar sublingual. Nah, tadi kelenjar parotid itu dia fungsinya dia akan mensekresi saliva, ya, mensekresi saliva yang apa namanya mengandung enzim amilase, ya. Jadi juga mensekresi cairan air, ya. Nah, terus kalau yang submandibular, dia akan mensekresi seperti buffer, musin, terus dia juga mensekresi amilase, ya. Nah, serta ada juga mukus sedikit ya yang disekresi oleh kelenjar submandibular. Nah, terus yang ketiga kelenjar sublingual. Kalau kelenjar sublingual ini lebih banyak mensekresi mukus. Ya, jadi mukusnya lebih banyak, enzim amilasenya sedikit. Kalau yang tadi di parotid sama submandibular itu lebih banyak ya enzim amilasenya. Kalau di sublingual yang lebih banyak itu adalah mukusnya ya, dan enzim amilase yang dihasilkan itu adalah sedikit. Ya. Nah, mukus yang disekresikan ini berperan sebagai apa? Sebagai buffer ya. Jadi dia yang membuat makanan itu pH-nya normal ya. Dan juga sebagai lubrikasi. Jadi melumasi makanan tadi ya, seperti saya bilang seperti lebih mudah dibawa ke saluran pencernaan lainnya ya. Nah, kalau tadi kita lihat bahwa kandungan saliva itu ada air ya, 99,5% yang lebih banyak dihasilkan oleh ini tadi ya, kelenjar parotid. Nah, air itu fungsinya apa? Nah, air ini dia berfungsi untuk melarutkan makanan. Supaya apa? Supaya makanan itu dapat dirasakan oleh reseptor gustatori ya, dan bisa terjadi proses digestif ya atau proses pencernaan ya. Terus juga ada ion-ion ya, misalnya ion natrium, kalium, klorida. Nah, ini semua itu berperan dalam proses aktivasi dari enzim amilase. Ya, jadi dia berperan dalam mengaktifasi enzim amilase supaya enzim amilasenya bisa mencerna pati. Ya. Terus ada juga ion bikarbonat. Nah, ion bikarbonatnya ini sama fosfat dia berfungsi sebagai buffer. Ya. Jadi asam-asam senyawa asam-asam yang masuk ke mulut ini akan di buffer ya, diubah pH-nya oleh bikarbonat dan fosfat. Ya, seperti itu. Terus ada ini tadi ya, kalau urea asam urat itu kan senyawa buangan ya yang akan dibuang. Nah, selanjutnya ada mukus tadi ya, sudah mukus melubrikasi, terus ada imunoglobulin A. Nah, imunoglobulin A ini adalah salah satu jenis antibodi ya. Fungsinya apa? Dia akan mencegah mikroba ya, melawan mikroba ya, zat antibodi supaya tidak masuk ke epitel ya. Jadi fungsinya dia melawan mikroba yang masuk melalui makanan ya. Tapi kalau terlalu banyak mikrobanya juga ya imunoglobulin A tidak akan mampu ya. Jadi sewajarnya. Jadi makan makanan yang bersih ya, matang ya, seperti itu. Terus ada enzim lisosim ya. Lisosim fungsinya untuk mencerna bakteri ya. Dia membunuh bakteri ya. Terus ada enzim amilase tadi, ya, dari si kelenjar, 3 kelenjar itu, ya. Jadi itu untuk kelenjar saliva. Lanjut ke gigi, ya, atau teeth. Nah, gigi ini merupakan organ aksesoris pencernaan yang bersama dengan lidah dalam mengunyah, ya, mengunyah dan menghancurkan makanan atau proses mastikasi. Ya, gigi memiliki 3 bagian utama, yaitu ada mahkota ya, crown-nya, mahkota gigi, terus ada leher gigi ini ya, terus ada akar gigi ya, seperti ini. Nah, di crown ya, itu ada enamel dan dentin.
ya. Jadi dentin itu merupakan pembentuk utama gigi. Ya, dentin terdiri dari kalsifikasi jaringan ikat, ya, jadi penumpukan jaringan ikat yang memberi gigi bentuk ya. Jadi ada orang yang giginya besar, giginya kecil, lebar. Nah, itu berdasarkan bentuk dari dentinnya, ya, dan kerapatan dari gigi. Ya. Nah, dentin ini lebih keras dibandingkan dengan tulang karena mengandung garam kalsium sebesar 70%. Ya. Nah, terus yang melapisi dentin ini ada disebut dengan enamel. Yang memberikan yang putih-putih di gigi itu adalah enamel, ya. Nah, enamel ini tersusun atas kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Jadi dia mengandung 95% garam kalsium. Jadi dia lebih kuat dibandingkan dentin. Ya, dan dia merupakan tulang terkuat ya. Bagian terkuat, bukan tulang, bagian terkuat dari tubuh ya, karena dia mengandung 95% garam kalsium. Ya, jadi lebih kuat dibandingkan tulang. Nah, enamel ini akan melindungi gigi pada saat mengunyah ya, dan juga menjaga dentin terhadap asam yang dapat melarutkan dentin ya. Jadi dia sebagai pelindung dentin sini. Nah, kalau ini dia larut asam, nah pasti di bawah-bawahnya itu rusak juga. Ya, seperti itu. Itu untuk gigi. Lanjut ke faring. Jadi setelah makanan masuk ke rongga mulut, dikunyah, ada pencernaan di situ, pencernaan kimiawi dan mekanik ya. Dia akan membentuk yang namanya bolus. Jadi bulatan itu ya, untuk lebih mudah dimasukkan seperti ini, bolus. Ya, untuk lebih mudah dimasukkan ke faring ya, masuk ke esofagus ya, dalam bentuk bulatan-bulatan ini ya. Nah, setelah makanan masuk ke rongga mulut, makanan akan menuju ke faring. Jadi dia akan dibawa menuju ke faring, ya. Nah, faring ini terdiri dari otot skeletal dan dilapisi oleh membran mukosa. Ya. Jadi terdiri atas otot skeletal dan ada membran mukosa. Ya. Nah, faring ini terdiri atas 3 bagian, ya. Ada yang disebut nasofaring. Nah, nasofaring ini berperan dalam proses pernafasan, ya. Terus ada orofaring dan ada laringofaring. Nah, yang berperan di proses pencernaan itu ada orofaring dan laringofaring. Ya, itu. Jadi di sini tidak ada proses pencernaan di faring. Ya, makanan hanya melewati faring, tapi tidak ada proses digestif. Ya. Nah, makanan yang telah dikunyah itu akan berbentuk bolus ya. Nah, bolus masuk ke orofaring ya, dan laringofaring ya. Nah, di sini pada saat dia masuk makanannya bolusnya, otot-otot yang ada di laringofaring dan orofaring ini akan berkontraksi. Ya, dan akan mendorong bolus untuk masuk ke esofagus. Ya, masuk ke esofagus. Oke, itu untuk faring. Lanjut ke esofagus. Ya, ini esofagus. Jadi esofagus itu apa? Jadi esofagus itu adalah saluran muskular atau saluran yang mengandung otot di sini ya, sepanjang ini yang mengandung otot, yang panjangnya itu 25 cm. Yang fungsinya dia akan menyalurkan makanan dari faring menuju lambung. Ya, jadi dia terletak antara faring dan lambung. Nah, di sini sama, di sini juga tidak terjadi proses pencernaan, tidak terjadi proses digesti, hanya membawa makanan dalam bentuk bolus ke lambung. Ya. Nah, esofagus seperti yang saya bilang tadi tidak ada proses pencernaan karena dia tidak memproduksi enzim pencernaan. Dia hanya memproduksi mukus, ya, sejenis lendir yang berfungsi untuk melumasi. Ya, melumasi bolus dan melindungi esofagus supaya tidak terjadi gesekan-gesekan ya di esofagus oleh makanan sehingga dia mengeluarkan mukus. Jadi setiap makanan masuk dia akan mengeluarkan mukus ya supaya lancar-lancar jalannya ini. Dan juga ada peran otot ya.
ya, karena dia merupakan saluran muskular, saluran otot. Nah, ada namanya gerakan peristaltik, ya. Jadi gerakan peristaltik itu gerakan mendorong ke bawah, ya, makanan, ya, satu arah. Jadi dia gerakan mendorong ke bawah makanan, ya. Jadi walaupun ada orang sakit, ya, makan sambil tidur, tetap makanan bisa turun ke bawah atau ke lambung, ya, karena ini ada gerakan peristaltik, ya. Jadi walaupun dalam posisi horizontal atau terbalik, tetap makanan akan turun ke lambung, ya. Nah, selanjutnya di esofagus ini terdapat dua jenis sphincter, ya. Ada namanya sphincter esofageal atas, ya, dan ada sphincter esofageal bawah, ya. Jadi ada atas, dan bawah. Fungsinya apa sphincter? Sphincter itu mengatur, ya. Fungsinya dia mengatur pergerakan, penutupan dan pembukaan, ya. Nah, sphincter esofageal atas dia akan mengatur pergerakan makanan dari faring tadi, ya, masuk ke dalam esofagus. Jadi kalau sudah ada makanan dari faring, dia akan merelaksasi dan menyebabkan makanan masuk ke dalam esofagus, ya. Itu fungsinya. Terus terjadi gerakan peristaltik turun ke bawah. Nah, fungsi kedua itu ada sphincter esofageal bawah. Ya, dia berfungsi mengatur pergerakan makanan dari esofagus ke lambung. Oke, jadi kalau ada makanan dia akan relaksasi dan makanan atau bolus akan masuk ke lambung. Ya. Jadi itu penjelasan tentang esofagus. Nah, lanjut saya akan menjelaskan tentang proses menelan atau deglutisi, ya. Jadi proses menelan, ya. Jadi proses menelan itu apa? Yaitu perpindahan makanan dari rongga mulut ke lambung. Itu disebut dengan proses menelan. Ya. Nah, proses menelan ini dibantu oleh sekresi saliva dan mukus pada rongga mulut, ada juga bantuan faring dan esofagus. Ya. Dalam proses menelan ini terjadi dalam 3 tahap. Ada tahap voluntary. Tahap voluntary itu sadar, ya. Jadi tahap di mana kita melakukannya secara sadar. Terus ada tahap pharyngeal, involuntary. Jadi tanpa sadar, ya. Ya, tapi terjadi, ya. Terus ada tahap esophageal, ya. Itu juga involuntary, tanpa ada suruhan dari kita, ya, dia akan melakukannya. Kalau di mulut, ya, itu sadar kita melakukan proses menelannya. Jadi kita dorong makanan masuk ke faring, ya. Tapi pada saat tahap pharyngeal sama esophageal, ya, itu merupakan tahap involuntary atau tanpa sadar terjadi, tanpa kita suruh pun faring sama esophageal akan melakukan proses menelan, ya. Nah, yang pertama itu tahap voluntary, ya. Nah, menelan itu dimulai ketika makanan, ya, didorong. Jadi kita mendorong makanan ke belakang rongga mulut, ya, menggunakan lidah, ya, kita mendorong makanan, lalu bolus tadi, ya, itu akan masuk ke orofaring dulu, ya, oleh gerakan lidah. Nah, ini yang dimaksud dengan tahap volunteer, tahap sadar. Jadi ada pergerakan dari ada sinyal dari otak kita untuk menyuruh lidah kita atau rongga mulut kita menelan makanan. Ya, itu disebut dengan tahap voluntary. Ya. Nah, setelah masuk ke orofaring, itu akan masuk ke tahap pharyngeal. Ya. Nah, bolus ini akan menstimulasi reseptor pada orofaring. Ya, yang akan mengirim impuls, ya, ke pusat menelan di medula oblongata. Ya, ini. Jadi ini tadi, ya, pada saat tahap voluntary, ya, makanan didorong, ya, menuju ke orofaring, ya, menuju ke orofaring. Nah, yang kedua itu adalah tahap pharyngeal. Nah, makanan yang masuk tadi di orofaring bolus, ya, akan menstimulasi reseptor pada orofaring yang akan mengirim impuls ke pusat menelan di medula oblongata atau di otak.
Nah, impuls tadi setelah diterima oleh otak itu akan dikembalikan ke sini, ke faring, ya, menyebabkan langit-langit dan uvula itu akan memicu menutupnya si nasofaring tadi supaya apa? Supaya si bolusnya tidak masuk ke nasofaring dan tidak keluar melalui hidung. Ya, selain itu ada juga fungsi dari epiglotis. Ya, nah epiglotis ini juga akan menutup dan mencegah terjadinya pembukaan epiglotis ya di sini. Supaya apa? Supaya makanan atau bolus ini tidak masuk ke saluran pernafasan. Ya, oke, itu tadi ya. Jadi bolus yang masuk ke orofaring itu akan menstimulasi reseptor pada orofaring yang mengirimkan pesan ke pusat menelan, ya, pusat menelan yang ada di otak, ya. Nah, setelah itu impuls akan dikembalikan ke orofaring dan menyuruh ya langit-langit dan uvula untuk menutup nasofaring supaya makanan tidak keluar melalui hidung, ya, tidak masuk ke nasofaring dan tidak keluar melalui hidung, dan ada juga epiglotis yang menutup di sini. Fungsinya apa? Supaya makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Ya, itu. Itu untuk tahap faringeal. Ya, selanjutnya bolus ini akan menuju ke laryngofaring. Ya, ketika otot sphincter esofageal atas berelaksasi, bolus akan masuk ke esofagus. Ya, nah kita masuk ke tahap esofageal. Ya, esofageal. Nah, di esofagus ya atau tahap esofageal ini terjadi yang namanya gerakan peristaltik tadi ya, gerakan mendorong ke bawah maksudnya ini ke lambung, ya. Ya, jadi terjadi gerakan peristaltik di sini ya di esofagus mendorong si bolusnya ini ya ke lambung ya. Nah, ketika bolus ini mendekati bagian akhir lambung bagian akhir esofagus tadi ya, ada sphincter esofageal bawah yang dia akan berelaksasi dan menyebabkan bolusnya ini akan masuk ke lambung. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah proses atau tahapan dari kegiatan menelan. Ya, jadi secara umum ada 3 ya, ada tahap voluntary, tahap involuntary ya, yaitu tahap faringeal dan ada tahap esofageal. Oke, lanjut ya. Jadi itu tadi. Lanjut kita ke organ selanjutnya yaitu lambung atau stomach. Ya. Jadi kalau kalian baca buku bahasa Inggris ya, dia bilang stomach di situ itu bisa artinya lambung ya. Nah, lambung itu merupakan organ berbentuk J yang terletak di sebelah kiri hepar atau hati dan di depan ginjal. Ya. Panjangnya itu 20 cm, diameternya 15 cm, pH-nya 1 sampai 3,5. Asam ya, sangat asam. Dan makanan ya, kan tadi dalam bentuk bolus ya, masuk ke dalam lambung ini akan diubah menjadi kimus. Jadi lebih cair. Tadi bolus kan agak padat-padat, nah ini akan diubah menjadi lebih cair. Ya, kimus. Nah, lambung ini terdiri dari 4 bagian. Ya, yang pertama itu ada kardia. Ini ya, ini kan esofagus, jadi kardia bagian utama, pertama. Yang kedua ada fundus, ya, ada fundus, terus ada badinya, ada tubuhnya, ya. Dan yang keempat itu ada pilorus. Nah, pilorus ini terdiri atas 2, ada pilorus antrum dan ada pilorus kanal. Dan di sini juga ada namanya sphincter pilorus. Ya, fungsinya dia mengatur ya pergerakan makanan dari lambung ke duodenum. Ya, ke usus. Ya. Nah, fungsi lambung yang pertama mencampur saliva, makanan dan cairan gastrik
menjadi bentuk kimus, jadi bentuk jus ya. Kalau kalian bikin jus itu bentuknya seperti itu, kimus. Ya. Terus sebagai reservoir untuk makanan sebelum dilepas ke usus halus. Yang ketiga, dia mensekresi gastrik yang mengandung HCl. Ya, HCl ini fungsinya membunuh bakteri, terus menghasilkan pepsin yang mencerna protein, dan menghasilkan faktor intrinsik, dan sekresi enzim lipase yang mencerna trigliserida. Ya. Terus dia juga mensekresi gastrin ke dalam darah. Ya. Jadi itu fungsi dari lambung. Nah, mari kita lihat ke fisiologi dan histologi dari lambung ya. Jadi lambung itu dinding lambung ya. Ini adalah gambaran dinding lambung. Dia tersusun atas 4 lapisannya. Ada namanya mukosa ya. Nah, ini ada di sini gastric pit ya. Gastric pit itu adalah pintu ya, pembukaan untuk semua kelenjar-kelenjar yang ada di lambung. Ya, jadi ini semua ada kelenjar-kelenjar di sini. Ya, ini yang kita perbesar. Ya. Terus ada submukosa. Ya. Terus ada muscularis externa. Ya, di sini banyak terdapat otot ya, dan ada bagian serosa. Ya. Jadi muscularis itu tersusun atas otot-otot polos. Ya. Nah, mukosa lambung itu tersusun atas sel-sel epitel ya. Epitel ini. Nih yang ada di sini epitel ya. Dan di epitel sel-sel epitel ini terdapat kelenjar-kelenjar lambung. Ya, kelenjar-kelenjar. Ya. Nah, kelenjar lambung itu mempunyai 3 jenis kelenjar eksokrin. Ya. Nah, ada yang pertama namanya sel leher mukus ya. Ini. Ya. Nah, fungsinya apa? Dia akan mensekresi mukus. Ya. Mukus tadi ya sebagai lubrikan fungsinya. Jadi dia melubrikasi makanan yang masuk ke lambung. Ya. Nah, terus yang kedua ada namanya sel sieve. Ya, ini. Sel sieve ini fungsinya mensekresi enzim pepsinogen dan enzim lipase. Ya. Nah, yang ketiga ada sel parietal. Nah, di sel parietal inilah disekresi asam lambung. Ya, jadi dikeluarkan asam lambung serta faktor-faktor intrinsik. Ya, contohnya yang membantu dalam absorpsi dari vitamin B12. Ya, jadi dia mensekresi sejenis glikoprotein ya untuk membantu absorpsi dari vitamin B12. Ya, itu untuk di mukosa ya. Nah, di bagian di bagian pilorus ya, tadi pilorus antrum di sini ya. Itu juga terdapat G sel ya. Terdapat sel G ya, ini yang mensekresi hormon. Ya, hormon gastrin. Fungsinya apa hormon gastrin? Nah, hormon gastrin ini yang dikeluarkan oleh sel G ini akan berfungsi menstimulasi sel parietal untuk menghasilkan HCl. Ya, dan juga menstimulasi sel-sel lain untuk pertumbuhannya. Ya, itu fungsi dari sel gastrin pada yang disekresikan oleh sel G. Ya. Jadi itu untuk fisiologi lambung. Nah, lanjut ke organ selanjutnya, yaitu ada usus halus. Ya, jadi usus halus ini merupakan saluran atau tuba yang merentang dari sphincter pylorus, ya, yang tadi ya, yang mengatur terbuka tertutupnya lambung, ya, dan menyatu dengan usus besar. Nah, ini usus halus, ya. Dan pH-nya itu lebih normal ya dia 6,3 sampai 7,6. Diameternya 2,5 cm dan panjangnya 3 sampai 5 meter. Ya, panjangnya ini karena dia bentuknya ini kayak terlilit-lilit ya. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Ada duodenum,
ya, atau usus 12 jari. Dikatakan usus 12 jari karena kalau dipanjangkan dia panjangnya itu sebanyak 12 jari, ya. Terus ada jejunum, ya, jejunum, ya. Terus ada ileum, ya, atau disebut dengan usus penyerapan. Jadi ada duodenum, ada jejunum, dan ada ileum. Ya, jadi yang paling panjang kalau bisa kalian lihat di sini orange-nya, untuk ileum dia lebih paling panjang. Yang paling pendek itu adalah duodenum. Ya. Nah, di bagian akhir ileum itu terdapat katup ileosekal, ya, sphincter juga, ya. Jadi dia merupakan sphincter yang akan mengontrol aliran zat makanan, ya, dalam bentuk kimus tadi, ya, dari lambung, dari ileum ke cecum atau usus besar. Ya, jadi ada sphincternya juga. Jadi ada yang mengontrol pergerakan, menutup dan membuka, ya. Nah, fungsi usus halus yaitu yang pertama mencampurkan kimus, ya, yang dari lambung tadi dengan cairan pencernaan dan membawa makanan untuk berkontak dengan mukosa untuk dapat diabsorpsi. Mukosa yang ada di usus, ya. Ya, nanti bisa kita lihat kenapa harus dia berkontak dengan mukosa, ya, untuk dapat diabsorpsi. Yang kedua, menyempurnakan proses digesti karbohidrat, protein, dan lipid. Kan tadi ya sudah terjadi di mulut proses digesti, terus turun ke lambung proses digesti. Nah, proses digestinya disempurnakan di sini, ya, karbohidrat, protein, dan lipid. Karena di sini juga dihasilkan enzim-enzim, ya. Terus yang ketiga, menyerap sekitar 90% nutrisi dan air melalui sistem pencernaan. Ya, nutrisinya diserap di sini 90%. Jadi utamanya penyerapan nutrisi dan air itu terjadi di usus halus. Ya. Nah, mari kita lihat lagi fisiologi dan histologi dari usus halus, ya. Jadi tadi ya sempat dibilang bahwa makanan harus berkontak dengan membran mukosa, ya, supaya bisa diabsorpsi. Oke. Nah, sekarang kita lihat penampakan atau fisiologi dan histologi dari usus halus, ya. Ini usus halus, ya, diperbesar seperti ini, ya. Jadi dinding usus halus itu terdiri dari 4 lapis, ya, sama kayak lambung tadi, ya. Ada mukosa, ada submukosa, ada muscularis, dan serosa, ya. Jadi ini mukosanya, ada submukosa, ada muscularis, sama juga muscularisnya itu mengandung otot-otot polos, ya, dan ada serosa, ya. Nah, perbesar lagi untuk mukosa itu tersusun atas epitelium, ya, terus ada lamina propria, ya, dan ada muscularis mukosa, ya. Jadi di mukosa juga ada otot polosnya, ya. Dan lapisan epitel pada mukosa ini itu mengandung berbagai jenis sel. Jadi ini, ya, semua di sini ada sel, ya, atau kelenjar-kelenjar, ya. Jadi setiap sel ini akan menghasilkan, akan mensekresikan, ya. Nah, yang pertama ada sel absorpsi, ya, di sini. Ini kan mukosa, ya, berarti di atasnya, bagian paling atas, ya, itu ada absorptif sel. Fungsinya, dia akan mencerna dan menyerap nutrisi dari kimus. Dan di sel absorptif juga ini ada mikrofili dan filifili, ya. Mikrofili, fungsinya mikrofili dia akan menyerap nutrisi dan membawanya ke pembuluh darah di sini. Makanya tadi makanan, ya, fungsi usus halus dia akan membawa makanan untuk berkontak dengan mukosa. Karena di mukosanya ada apa? Ada sel absorpsi, di mana di sel absorpsi ini ada mikrofili, di mana di setiap mikrofili ini akan mengandung pembuluh darah, ya. Jadi dia akan mengabsorpsi makanan, ya. Makanya disebut dengan sel absorpsi, ya. Nah, itu untuk sel pertama di
mukosa. Nah, yang kedua ada sel goblet. Ya. Nah, sel goblet ini fungsinya apa? Dia mensekresi mukus. Tadi ya, mukus digunakan untuk melubrikasi makanan. Ya, ini dalam hal ini di usus halus melubrikasi imus. Ya. Nah, terus ada kelenjar intestinal. Ya, itu juga akan mensekresi mukus. Ya. Terus ada sel enteroendokrin ya di sini ya. Nah, sel enteroendokrin ini dia akan mensekresi seperti hormon sekretin, kolesistokin ya atau disebut dengan CCK dan GIP. Ya. Nah, terus ada juga namanya sel panet ya. Jadi sel panet ini fungsinya apa? Dia akan mensekresi lisosim. Ya, fungsi lisosim tadi itu ya, membunuh bakteri. Ya, jadi itu sel-sel yang ada di sel epitel membran mukosa. Ya, nah di submukosa itu juga ada kelenjar ya, namanya kelenjar Brunner ya. Nah kelenjar Brunner itu fungsinya dia mensekresi bikarbonat ya, buffer yang nantinya dia akan menetralisir asam lambung pada kimus. Karena tadi kimus ya campuran asam lambung, saliva ya, terus enzim-enzim pencernaan. Jadi asam lambung pada kimus itu akan dinetralkan oleh kelenjar Brunner ya, ion bikarbonat ya, bikarbonat atau buffer yang dihasilkan oleh kelenjar Brunner. Supaya apa? Usus halus kan dia mukosanya ya, membran dinding selnya tidak setebal ini ya, tidak setebal usus halus ya. Jadi supaya dia tidak iritasi ya, asam lambung yang menyebabkan iritasi pada usus halus, maka harus ada buffer ya, yaitu bikarbonat ya yang akan menetralisir asam lambung pada kimus. Ya. Oke, itu untuk usus halus. Kita lanjut ke usus besar ya. Jadi usus besar itu merupakan bagian terminal atau bagian akhir dari saluran gastrointestinal. Ya, ini usus besar. Nah, diameternya kurang lebih 6,3 cm, panjangnya 1,5 meter, dan menghubungkan ileum dan anus. Ya, pH-nya 7,5 sampai 8. Ya. Nah, secara umum fungsi usus besar yaitu mengakhiri proses absorpsi. Jadi 10%-nya tadi ya, kita 90% proses absorpsi ada di usus halus ya. Jadi 10%-nya itu ada di usus besar. Tapi dia lebih banyak mengabsorpsi air ya. Terus di usus besar juga itu memproduksi sejumlah vitamin. Terus dia juga ada pembentukan feses ya, dan mengeluarkan feses dari tubuh melalui anus. Ya. Jadi berdasarkan strukturnya, usus besar itu terdiri atas 4 ya. Ada cecum, kolon, rektum, dan anal kanal. Fungsi dari usus besar yaitu yang pertama menyerap air, 80-90% ya, dan elektrolit dari kimus yang tersisa. Ya, jadi elektrolit ya. Nah, ini tadi seperti saya bilang ya, dia lebih banyak menyerap air, 80-90%. Ya. Terus yang kedua, mengekskresikan zat sisa dalam bentuk feses ya. Jadi mengekskresikan ya, mengeluarkan zat sisa dalam bentuk feses, terus memproduksi mukus ya supaya lebih mudah dikeluarkan. Terus bakteri dalam kolon dapat memproduksi vitamin ya. Contohnya vitamin K ya, riboflavin, tiamin, ya, vitamin B, terus biotin dan asam folat. Menghasilkan gas juga dan mencerna sejumlah kecil selulosa. Ya. Oke. Itu untuk usus besar. Ya. Nah, kita lanjut ke organ hati, organ aksesoris ya. Jadi organ hati ini merupakan organ visceral terbesar, terletak di bawah kerangka iga, beratnya 1,5 gram, ya, terdiri atas lobus kanan dan lobus kiri, ya, yang mengisi rongga perut bagian kanan.
ya, dan di bawah diafragma. Fungsinya apa? Dia memproduksi empedu untuk emulsifikasi dan absorpsi lemak. Terus dia memproduksi cairan empedu ya. Terus memetabolisme protein, lemak dan karbohidrat. Terus menyimpan mineral dan vitamin, ya, vitamin A, D, E, K. Terus proses detoksifikasi, terus penyimpanan darah dan pembentukan bilirubin. Ya, jadi pembentukan bilirubin dari hemoglobin, ya, sel darah merah yang sudah tua. Ya. Bilirubin nanti ini yang memberikan warna pada feses, ya. Terus ada kantung empedu. Jadi kantung empedu atau vesika biliaris itu merupakan kantung muskular hijau menyerupai pir dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Dia terletak pada bawah lobus kanan hati. Ya. Fungsinya, dia membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Ya, berperan dalam pembuangan limbah ya tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Nah, ini juga yang akan memberikan warna pada feses. Ya. Nah, selanjutnya ada pankreas. Ya. Jadi pankreas itu terletak di antara duodenum dan limpa, panjangnya 15 cm. Ya. Menghasilkan juga enzim. Ya, nanti kita lihat enzim-enzim apa yang dihasilkan. Terus pankreas juga memproduksi natrium bikarbonat, ya. Jadi fungsinya untuk menetralkan cairan lambung yang masuk ke duodenum. Ya, selain duodenum juga duodenum ya yang memproduksi cairan bikarbonat. Ya, jadi bikarbonat ini kalau disekresi dia fungsinya sebagai buffer atau menetralkan cairan asam lambung. Ya. Terus di mana ketika dia menetralkan dia akan meningkatkan pH kimus sekitar 7,5 Jadi netral. Yang tadinya asam lambung pH-nya 2 ya. Lalu dinetralkan oleh bikarbonat menjadi 7,5. Nah, terus sekresi cairan pankreas dirangsang oleh hormon sekretin. Jadi sekretin ini dia meningkatkan produksi cairan bikarbonat. Dan kolesistokinin yang merangsang sekresi enzim di pankreas ya ketika kimus masuk ke usus halus. Ya. Nah, ini gambar hati ya, terdiri atas 2 lobus ya. Terus ini ada gallbladder atau kantung empedu ya, warna hijau ya. Terus ini ada pankreas. Ya. Tadi dia menghasilkan ion karbonat supaya kimus tadi yang dari lambung ya, yang asam dia bisa menjadi netral supaya tidak mengiritasi usus halus. Ya. Nah, ini rangkuman enzim-enzim pencernaan ya yang ada di sistem pencernaan ya, di saliva ya. Tadi di kelenjar saliva itu ada enzim amilase ya, ya. Dia substratnya pati memecah pati menjadi maltosa ya. Disakarida, trisakarida dan dextrin. Terus ada lingual lipase ya yang ada di rongga mulut juga, dia memecah trigliserida ya menjadi asam lemak dan digliserida ya. Terus di lambung itu ada enzim pepsin ya dan lipase. Ya, pepsin yang ini dihasilkan oleh ini ya sel Sif ya. Dia memecah protein menjadi peptida ya, lipase juga memecah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida. Ya. Terus ada enzim yang ada di pankreas ya. Contohnya amilasi pankreas ya. Terus ada tripsin memecah protein menjadi peptid. Terus ada kimotripsin, dia memecah protein juga menjadi peptid. Terus ada pankreatik lipase ya, memecah trigliserida ya, seperti itu. Terus ini juga
ada maltase, sukrase, laktase ya di ini apa namanya usus halus ya. Jadi ini enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Bisa kalian baca sendiri ya, dia substratnya apa dan produknya apa. Nah, yang terakhir itu patofisiologi saluran cerna. Jadi penyakit-penyakit yang bisa terjadi di saluran cerna. Nah, yang pertama, jadi kita kategorikan berdasarkan tempat terjadinya ya. Nah, yang pertama itu ada gangguan lambung, ya. Itu ada muntah, ya, ada stenosis pilorik, dan ada ulcus pepticum. Ya. Kalau muntah atau vomiting itu adalah pendorongan isi lambung dan usus halus ke dalam esofagus dan mulut. Ya. Jadi dari lambung dia naik kembali. Ya. Nah, rangsangannya itu menyebabkan iritasi lambung, rangsangan penyebabnya ya, itu bisa terjadi iritasi lambung, ya misalnya gangguan pada lambung, terus ada juga misalnya mabuk perjalanan, terus keracunan makanan atau penyakit meningitis. Jadi ini hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya muntah. Ya. Terus ada stenosis pilorik, ya artinya terjadi lubang pilorus yang menyempit, ya. Ya, dan proses pengosongan lambung itu akan terganggu. Piloris tadi ya, pilorus ya, bagian bawah dari lambung. Nah, keadaan ini disebabkan oleh gangguan kongenital, jadi gangguan pada lahir, ya, yang disebabkan oleh hipertrofi. Jadi hipertrofi pada sphincter pilorus. Jadi sphincter tadi yang mengatur menutup terbukanya lambung ya. Nah, ini mengalami kerusakan, ya. Makanya lambung tidak dapat dikosongkan dengan efisien. Maka akan terjadi tekanan di dalam lambung. Terus yang ketiga ada ulcus pepticum, jadi ulcus atau luka atau erosi pada mukosa lambung yang menyebabkan HCl itu akan atau asam klorida itu disekresi secara berlebihan dan akan mengiritasi lambung sehingga di lambung di mukosa lambung itu terbentuk luka atau ulkus. Ya. Terus ada yang kedua pada empedu, itu ada batu empedu ya. Di mana empedunya ini mengandung kolesterol yang sangat tinggi. Ya, sehingga akan membentuk yang namanya kristal kolesterol. Nah, kristal ini disebut dengan batu empedu. Ya. Tuh. Nah, yang ketiga gangguan usus. Nah, gangguan usus ini ada ulcus duodenum. Jadi ulcus itu ada di lambung, bisa juga terjadi di duodenum. Ya, atau usus halus, bagian usus halus yang bagian atas ya, usus 12 jari. Nah, karena tadi ya kimus dari lambung dia akan masuk ke sini. Ya, getah kimusnya. Nah, apabila ada ada getah lambung, ada HCl yang masuk ke ulkus, ke duodenum, ini bisa menyebabkan ulkus atau luka pada mukosa usus, pada dinding sel usus. Ya, jadi manifestasinya itu juga luka, ya, atau tandanya ada luka pada duodenum. Ya. Terus ada ileus paralitik, yaitu berhentinya kontraksi otot polos pada usus halus. Ya. Nah, kemungkinan ini merupakan komplikasi pembedahan perut ya, atau peradangan pada rongga perut, rongga abdomen. Terus ada intoleransi laktosa. Jadi ini bisa terjadi pada anak-anak ya. Jadi ketidakmampuan mencerna laktosa ya, akibat terjadi defisiensi enzim laktosa. Bila laktosa atau susu gula tidak dapat dicerna, maka terjadi proses fermentasi dalam usus halus. Nah, gejalanya seperti diare, sakit perut, mulas, dan flatulensi. Flatulensi itu kentut istilahnya, ya, buang angin. Ya. Itu untuk gangguan usus. Sama ada terakhir ini ada keracunan makanan, ya, yang mengandung salmonella. Ya, jadi dia dari makanan yang tidak bersih menjadi sumber infeksi. Ya, gejalanya itu seperti diare, kram perut, ya, sama muntah. Nah, itu untuk patofisiologi. Nah, yang keempat itu ada hepatitis. Ya. Hepatitis itu adalah peradangan pada hati, ya, yang disebabkan oleh virus, infeksi virus. Ya. Hepatitis itu ada A, B, C. Ya. Hepatitis A itu biasanya ringan, ya.
bersifat ringan, terus dia berasal dari makanan yang terkontaminasi, terus ada hepatitis B, jadi hepatitis B ini biasa lebih berat, ya sifatnya parah, sama dengan hepatitis C. Ya, yang membedakan adalah virus yang ini menjangkit, ya. Nah, gejalanya itu seperti anoreksia, jadi tidak mau makan, nausea, ya, mual, keletihan, dan ikterus. Ikterus itu jadi bisa pasiennya badannya kuning, matanya kuning, ya, akibat kelebihan pembentukan bilirubin. Nah, itu untuk patofisiologi, ya. Nah, yang terakhir, ya, itu summary-nya ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi tadi ya gigi fungsinya apa, lidah fungsinya apa, aktivitasnya bagaimana, faring, esofagus, ini ya ada kantung kemih, pankreas, ya. Nanti ini bisa kalian baca sendiri. Jadi ini adalah rangkuman dari apa yang tadi sudah saya jelaskan, ya kayak ini ya. Hati memproduksi empedu, ya, yang berperan dalam emulsifikasi dan absorpsi dari lipid pada usus halus, ya bisa kalian baca sendiri. Oke, itu penjelasan tentang sistem pencernaan dari kami. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan diskusikan dengan dosennya masing-masing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.